tapi tidak boleh digunakan untuk menzalimi. Dan karena itu saya yakinlah hakim nanti akan mempertimbangkan penangguhan dan memberikan penangguhan itu. Dan bahkan ya jaminannya kan sudah jelas, lawyer banyak nih yang menjamin, ada tokoh yang menjamin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menangguh. Sementara kita praduga baik, tapi kalau nanti nggak ditangguhkan, baru kita praduga buruk gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi pagi ini di kantin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, ini di bawah teman-teman lihat suasananya kantin kan ya. Ini pagi tanggal 14 Maret 2023 sebelum jam 12 sebenarnya ini akan ada sidang ke-8. Kalau nggak salah 8 ya Bang Herul ya? 8 ya? Karena banyak undurnya gitu. Jadi sidang ke-8 dari kasusnya Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Ketua FKMTI yaitu Pak SK Budi Harjo dan istrinya gitu. Jadi ini adalah sidang ke-8 dan hari ini sudah datang pengacara kita, penasihat hukumnya, salah satunya adalah Ustadz Ahmad Khozinuddin. Apa kabar Bang Ahmad? Alhamdulillah kabar baik. Nah, ini juga ada teman-teman yang lain, ada Khairul juga seorang jurnalis senior dan ini dari aktivis aktivis Islam lah dan dari channel Fafifa Channel. Nah, teman-teman kita akan ngobrol lagi tentang kejanggalan-kejanggalan dan apa sih sebenarnya yang sebenarnya sedang terjadi saat ini dengan kasus Pak Budi Harjo ini. Ini sepertinya kita perlu memperjelas ya sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana yang terjadi itu bisa mengancam bagi kehidupan rakyat Indonesia ke depannya. Nah, kita akan langsung aja ngobrol, mungkin pembukaan dulu dengan background, dengan apa sih yang paling berbahaya dari kasus ini. Nah, ini yang paling ngerti sebenarnya, salah satu yang mengerti adalah Bang Herul. Karena Bang Herul ini menginvestigasi sejak lama kasus ini. Mungkin kita bisa langsung aja kasih ke Bang Herul untuk menjelaskan bahayanya kasus ini jika Pak Budi kalah. Nah, gitu. Ya, terima kasih Bang. Ini Bang. Jadi gini ya, saya mengikuti Pak Budi sejak 5 tahun lalu ya. Sebelumnya kita juga bersama Pak Agus Mulyanata Kusuma itu juga mendengar laporan masyarakat yang tidak pernah menjual tanahnya, tapi tiba-tiba menjadi HGB konglomerat, company lah istilah saya. Nah, mereka dipersulit Bang. Ini kasus banyak, nggak hanya terjadi di Cengkareng, di Sawangan, bahkan nyaris di seluruh Indonesia, baik itu perkebunan maupun dan lain-lain Bang, maupun di tambang gitu lah. Nah, Pak Budi awalnya dia adalah seorang bisnismen murni. Dia itu punya pabrik di Cina. Dia tinggal di Malaysia gitu ya. Dia baru ke Indonesia tahun 2006 ya, 2004 lah, 2000-an awal itu. Bahkan dia diketawain sama temannya, "Lo gila, Bud. Bisnis di Indonesia kagak jelas di sono." Istilahnya gitu, Bang. Pak Budi dengan rasa nasionalismenya itu, Pak Budi juga dulu kan pengusaha dari sejak zaman dia kuliah. Artinya dia prudent kalau soal jual beli itu tidak akan merugikan orang ya. Karena dia bisnismen murni, tidak akan pernah ingin merugikan orang. Kalau bisnis ya untung sama untung. Nah, di dalam perjalanannya Pak Budi itu menerima juga banyak laporan yang serupa, senasib dengan dia. Akhirnya dibentuklah FKMTI. Kita dulu ngobrol-ngobrol di istana, kantin istana. Akhirnya kita deklarasikan di UI Bang Huzin. Waktu itu 20 tahun reformasi ya, kalau nggak salah tahun berapa gitu ya. Nah, disitulah Pak Budi selalu mengutarakan pentingnya adu data alas hak kepemilikan awal tanah secara terbuka, karena selama ini tertutup kan. Misalkan tiba-tiba tanah rakyat itu jadi HGB, rakyat disuruh gugat ke pengadilan, kan belum tentu semua rakyat ngerti hukum dan belum tentu juga mereka punya uang, bukan gitu Bang Huzin ya. Bagaimanapun perlu kan biaya untuk warawiri, honor pengacara. Tidak semua orang seperti Pak Budi. Nah, Pak Budi dari awal siap melakukan adu data secara live, terbuka, disaksikan pakar-pakar hukum, terbuka disaksikan biar masyarakat tahu. Misalkan saat ini BMD alas haknya apa, Pak Budi alas haknya apa, dibuka saja. Dan Pak Budi pun dari awal siap, dan warga para korban yang di FKMT juga siap ya, kehilangan tanahnya asal terbuka. Dari mana, kapan saya menjual tanah itu kepada Bapak, orang surat saya masih ada gitu kan. Tapi memang kadang-kadang warga ini dipersulit Pak untuk membuat surat keterangan dari kelurahan atau apa, padahal mereka tidak pernah sama sekali menjual, tapi tiba-tiba menjadi HGB pengembang dan lain-lain gitu lah. Jadi gitu Bang ceritanya. Dan kami juga bingung kenapa Pak Budi yang ditahan. Seperti kata pengacara, Pak Budi beli dengan surat lengkap segala macam dan belum pernah ditunjukkan juga mana yang asli. Saya juga bingung kok kenapa Pak Budi yang ditahan. Demikian Bang. Ya, jadi Bang, artinya hal yang terjadi pada Pak Budi juga bisa terjadi pada siapapun yang punya tanah ya. Banyak Pak. Dan barusan saja ini sehari kemarin saya ditelepon kawan saya nih, teman dari Antv.
Dia itu punya SHM PTSL. Ini baru ya. Ini baru di zaman Pak Jokowi sekarang ya. Tiba-tiba kata dia saat ingin menjual, orang BPN tanda kutip ya bilang ke dia, "Pak, mohon maaf, nomor Bapak kembar." Dia disuruh ngurus ulang. Wah, saya curiga jangan-jangan ini nomor dia dipakai untuk nomor yang lain. Saya bilang jangan, mau diganti. Iya. Jadi di nomor sertifikat dia yang program PTSL itu kembar dengan nomor sertifikat lainnya. Jadi dia tidak bisa menjual. Ini kan bukan kesalahan dia. Dia menempatkan tanah orang tuanya itu sudah lama dan tidak pernah betul, tiba-tiba SHM-nya kembar. Ini kan bahaya, Bang. Ya, silakan, Bang. Mungkin Bang Ozin ini Saya sedikit Bang. Silakan. Ya. Kalau kita lihat mungkin saya langsung ke kuasa hukum ya. Ya. Kalau kita lihat kemarin kan ini sidang ditunda ini, ya Bang ya. Dengan alasan kemarin itu hakim tidak memberikan alasan kepada kita semua yang hadir, ya kan. Nah hari ini kan ada sidang lanjutan nih Bang. Agendanya seperti apa ini Bang? Ya. Bang Aka, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kali ya perlu kita tegaskan kepada seluruh masyarakat, baik yang sudah menjadi korban mafia tanah ataupun belum menjadi korban mafia tanah, begitu. Perlu ditegaskan bahwa kasus yang dialami Pak Budi ini juga dialami banyak masyarakat dan berpotensi dialami masyarakat lainnya. Sehingga persoalan ini ya bukan hanya persoalan Pak Budi, tapi persoalan seluruh masyarakat. Karena itu saya kira terlepas masyarakat itu tidak menjadi korban hari ini, saya kira kita harus sama-sama ya bareng-bareng memberikan perhatian terhadap kasus ini. Saya sebelum menerima permintaan Pak Budi untuk dilibatkan dalam tim penasehat hukum, saya pelajari dulu karena saya tidak mungkin mengambil satu kasus yang secara hukum itu tidak memiliki dasar dan apalagi kasus tadi bagian dari mafia itu sendiri begitu. Nah, dalam perjalanannya memang kasus ini aneh sekali begitu. Saya sudah rilis juga lewat tulisan tadi begitu. Ada orang menjadi pembeli beritikat baik begitu ya, terhadap tanah milik warga masyarakat, sudah dilakukan transaksi DTJP selesai dan bahkan sudah menguasai fisiknya ya. Sudah pula membuat perencanaan bisnis, menaruh sejumlah barang ya, diuruk, dipagar dan ada alat-alat di situ, tiba-tiba alatnya dicuri dan Pak Budi mengalami ya kekerasan. Bikin laporan polisi diabaikan. Padahal kan tugas aparat penegak hukum itu menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Alih-alih Pak Budi ini laporannya diproses ya, tiba-tiba Pak Budi malah jadi tersangka dan tiba-tiba jadi terdakwa. Waktu tersangka sih masih fair lah, tidak ditahan. Tapi hari ini begitu menjadi terdakwa, ditahan. Jadi saya melihat ada subjektivitas dalam proses penahanan ini yang tidak memiliki alasan. Karena begini, dalam KUHP itu kan memang aparat penegak hukum baik polisian, kejaksaan maupun hakim itu punya wewenang untuk melakukan penahanan. Tapi dasarnya ada dua, satu alasan objektif, yang kedua alasan subjektif. Alasan objektifnya pasalnya lebih dari 5 tahun. Memang Pak Budi ini lebih 5 tahun karena 263 kan dan 266. Pak Budi dituduh memalsukan dokumen atau memberikan keterangan palsu kepada akta otentik. Nah, tapi yang kedua ada alasan yang sebenarnya sangat subjektif, yakni apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran siapa ya? Kekhawatiran orang yang menahan. Siapa itu? Polisi, jaksa, atau hakim. Kekhawatiran untuk apa? Satu, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana lagi. Di subjektivitas penahanan itu tidak masuk akal gitu. Kenapa? Kalau Pak Budi mau lari, ya sejak penyidikan lari dia. Ya. Kalau mau menghilangkan barang bukti apa? Oh, semuanya sudah disita Dan dibuka juga. Kalau mau melakukan tindak pidana lagi, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Budi? Karena beliau ini bukan orang yang tidak punya hubungan interaksi dengan masyarakat sehingga mau ya istilahnya mengorbankan reputasi untuk lari. Enggak, beliau hadapi gitu loh. Dan sebenarnya kita kan menganut asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jadi sebelum seseorang ya ditetapkan atau divonis oleh hakim pengadilan, dan vonis itu inkrah loh ya, berkekuatan hukum tetap. Artinya di tingkat apa? Kasasi. Maka orang itu harus dianggap tidak bersalah.
Nah, kalau orang tidak dianggap bersalah ya, dianggap tidak bersalah sebelum ada vonis, maka dasarnya apa melakukan penahanan? Wong katanya asumsinya tidak bersalah. Nah, kalau memaksakan, padahal di tingkat penyidikan Pak Budi tidak lari, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melakukan tindak pidana lagi, ya kan? Kok tiba-tiba di tingkat pengadilan oleh jaksa ditahan, walaupun meminjam wewenang hakim? Apa masalahnya? Nah, disitulah subjektivitas. Karena itu kalau mau fair, ingin benar-benar menegakkan hukum, saya himbau kepada hakim untuk segera memberikan penangguhan. Kenapa? Penangguhan ini tidak akan menghilangkan kewenangan dari hakim untuk menggali perkara, ya, dan mencari kebenaran material dalam kasus ini untuk mendapatkan kesimpulan apakah Pak Budi itu orang yang didakwa benar-benar melakukan pemalsuan dokumen atau memasukkan akta yang tidak otentik seolah menjadi otentik atau keterangan palsu, atau sebenarnya beliau ini korban gitu ya. Dan kalau sudah baca belum dakwanya? Kalau baca dakwanya justru jaksa itu mengakui Pak Budi itu korban. Iya, ragu kan. Dalam uraiannya dikatakan Pak Budi itu beli, sudah bayar, sudah PPJB, tiba-tiba jadi didakwa. Kenapa? Dalihnya ya surat-surat yang dimiliki penjual itu dianggap palsu atau ada keterangan, dianggap saja karena belum ada dugaan, karena belum diproses penjualnya. Yang diproses itu justru Pak Budi kan pembelinya. Kalau dokumennya itu palsu atau ada keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta otentik atau dokumen-dokumen, entah itu di giriknya atau keterangan dari si penjual yang menjamin tidak akan ada perkara di kemudian hari. Nah, faktanya kan ada nih, ada perkara nih. Ya dia harus dikejar adalah penjual, bukan pembeli yang beritikat baik. Nah, pembeli ini korban loh dalam hal ini. Yang jadi korban tuh pembeli. Itu pun kalau memang benar palsu Bang ya. Dan itu sekali lagi saya awali itu belum tentu palsu karena begini. Si penjual itu sudah jelas pemiliknya. Uang sudah ada vonis putusan perdata dimenangkan. Tapi tiba-tiba ada manuver. Terus kemudian ada perdamaian. Perdamaian itu dijadikan dasar jual beli dengan oligarki di bidang properti gitu loh. Pengembang. Ya, saya sebut oligarki aja nih. Langsung. Bang, itu kan mirip kayak Pak Budi sekarang kan, Pak Budi ditahan gitu loh. Nah, Pak Amin juga begini loh. ditahan. Kalau mau fair, yang jadikan tersangka walaupun saya tidak setuju ya, karena faktanya tidak ada. Ya penjual. Abdul Hamid itu ya? Iya, Abdul Hamid dan satunya. Abdul Hamid itu yang dia memberikan keterangan yang palsu atau memberikan dokumen yang membuat Pak Budi ini tertipu. Pak Budi itu harusnya tertipu, bukan malah jadi orang yang memalsukan. Loh, kemarin kan ada saksi itu dari lurah, kan nggak ngelihat. Misalkan begini loh, kalau di kasus pemalsuan sederhana, mana dokumen yang dipalsukan? Mana dokumen hasilnya? Mana bukti uji lab forensik terhadap dokumen itu sehingga dikatakan palsu? Lah masa orang melapor ke polisi dianggap memberikan keterangan yang palsu? Kemana kita kalau nggak ngelapor polisi kalau kita jadi korban? Udahlah, ya, barangnya dicuri, iya, kemudian tanahnya dirudak paksa, orangnya juga dicelakakan, dipukul, Fakta gitu. Bang ya. Nah, Lapornya gimana? jadi begini, jadi kalau gitu nggak boleh lapor gitu, suruh hantam aja gitu, kan nggak begitu, kita negara hukum. Iya, Pak Budi Nggak yang begitu. ditaat hukum Bang ya. Nah, begitu masuk lapor kok dinarasikan memberikan keterangan tidak palsu dengan dalih ini dulu giriknya juga palsu atau keterangan terhadap girik juga palsu. Ya kalaupun begitu kan konstruksi hukumnya bukan Pak Budi, Betul. tetap saja penjual. Nah, kalau kita bicara korban, nah, kalau di 263 itu ada unsur korban. Siapa korbannya? Iya Pak Budi. Pak Budi. Dan kehilangan duit, ya. Karena tanahnya yang pakai juga sekarang yang lapor. Udah kehilangan duit, itu harga beli, ya kan? Tanahnya nggak bisa dipakai, dia dapat kekerasan, barang miliknya dicuri, jadi terdakwa pula. Coba. Satu lagi Bang, tanahnya Pak Budi sekarang nih yang udah dibeli bener, itu dipakai sama yang melaporkan jadi ruko. Yang beruntung bener siapa, yang rugi siapa gitu. Apalagi itu kan ada irisan-irisan tanah yang semestinya tidak semua kemudian dianggap tanah mereka. Ada tanah yang nggak dipersoalkan, tapi tetap aja kooptasi oleh mereka gitu loh. Jadi saya minta ya Pak Hakim, tolonglah, nggak rugi hukum itu untuk memberikan penangguhan kepada klien kami Pak Budi. Dan kita bisa berikan bukti-bukti dalam proses persidangan. Dan kalau nanti memang terbukti nggak apa-apa, tapi karena belum terbukti, janganlah kemudian punya
asas praduga bersalah dulu, tahan dulu. Kan ini sudah Bukti ada jaminan belakangnya. juga ya, Iya, Bang iya. Aka, yang ada dari anggota DPR RI kan. Iya, itu namanya siapa tadi? Dulu. Dari partai apa tuh? Dari PKB. Nah, itu sudah ada tuh. Kemudian semua kuasa hukum, penasihat hukum kan udah menjamin kan. Iya. Pak Budi ini akan Jadi kasus ini kasus kacau Jadi ini. Bang, jadi Bu Lulu itu diminta sama Kiai Muhaimin yang Jogja itu untuk memberikan jaminan. Kiai Iya. Muhaimin secara personal juga menjamin Bang. Memang belum ada surat tertulis, tapi dia Sebenarnya begini ya, objektifnya begini loh. Lalu di tingkat penyidikan itu nggak pernah lari. Ngapain sih harus ditahan di tingkat pengadilan? Kan subjektivitas menahan itu karena khawatir lari, menghilangkan barang bukti, melakukan tidak benar lagi. Terbukti selama penyidikan nggak pernah ada tindakan lari, menghilangkan barang bukti, apalagi semua bukti sudah disita. Dan buktinya Pak Budi juga adu data terbuka kan Iya. dari kemana aja buktinya siapa aja Ya, kita kembali fokus ke soal penangguhan ya, yang tidak juga diberikan oleh hakim. Ini kan jangan-jangan hakimnya justru nggak berkuasa nih ya? Jangan, itu sebenarnya berpraduga. Tapi saya harapkan lah hari ini itu bisa ditangguh. sidang ini hari ini ya. Karena begini, kalau kita meminta ya hakim berpraduga baik pada kita juga harus berpraduga baik. hakim. Praduga baik kita, hakim mau menginsyafi menyadari bahwa kewenangan untuk menahan walaupun diberikan undang-undang tapi tidak boleh digunakan untuk menzalimi. Dan karena itu saya yakinlah hakim nanti akan mempertimbangkan penangguhan dan memberikan penangguhan itu. Dan bahkan ya jaminannya kan sudah jelas, lawyer banyak nih yang menjamin, ada tokoh yang menjamin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menahan. Sementara kita praduga baik, tapi kalau nanti nggak ditangguhkan, baru kita praduga buruk gitu loh. Hari ini Bang Akan. Ya, praduga baik terus saja, Bang. Tidak terjadi gimana? Ya makanya Sikap nanti kita kuasa lihat hukum. dulu, Saya bilang begini, kita praduga baik, tapi kalau terbukti tidak, ya kita praduga buruk. Gitu saja. Gitu. Aturannya seperti Siap. Oke, jadi teman-teman kita berharap ya hari ini terjadi penangguhan dan mungkin besok juga, kalau nggak hari ini ya besok lah mudah-mudahan, atau Hari ini segera. saja lah, Hari jangan ini, lama-lama. hari ini. Ngapain zalim-zalimin Ya, orang? jangan besok-besok ya. Ngapain Ya, zalim-zalimin Pak orang? Hakim, jadi mohon ditangguhkan karena tidak ada lagi alasan untuk menahan Pak Budi dan istrinya. Apalagi ya istrinya loh, istrinya sakit perempuan. Nah, dan kurang sehat. kalau Pak Badi kan, Pak Budi tahan lah. Iya, Pak Budi kan masih bisa lah. Cuman kan persoalannya bukan masalah kuat atau tahan atau tidak. Hak gitu loh. Sekarang di sini saya mau tanya, ada nggak satu pasal yang mewajibkan ya? Apa penegak hukum untuk menahan? Nggak ada kewajiban, yang ada kewenangan. Kewenangan itu ya harus disandarkan pada alasan yang reasonable. Betul, Sar. Alasan yang reasonable itu diatur oleh kuat apa? Khawatir lari, menghilangkan barang bukti, melakukan tidak pidana lagi. Tiga hal ini sudah dijamin. Dan sebelumnya presidennya sudah dibuktikan di mana? Saat di kepolisian tidak pernah lari, kooperatif, dipanggil juga datang, BAP juga tanda tangan gitu. Kalau kekhawatiran ini ya belum diuji, misalkan di kepolisian tadinya ditahan, masih lah ya, ada praduga takut kabur ya, faktanya sudah ada gitu loh. Ya apalagi Pak Budi dari awal sebelum disidik macam dia siap adu data loh alasan. Iya. Artinya terbuka dia Siap. dengan siapapun, termasuk dengan pihak lapor, ayolah kita adu data gitu. Jadi teman-teman lagi-lagi fokus kita di podcast kali ini adalah upaya penangguhan. Ke depan kita akan bicara hal-hal yang lain, terutama soal yang katanya ada istilah menarik yaitu mafia tanah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Bang dan Ya. wah, Bang Khairul udah pergi teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel-channel yang menayangkan ini. Teman-teman juga yang mau menayangkan ulang konten ini dipersilakan, teman-teman YouTuber maksudnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praduga tak bersalah ya.